Assalamualaikum Ibu Tri, Waalaikumsalam, Bu Nia. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Nia sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu, pada Ya, kegiatan kali ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu ya, ya Bu. mengenai kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Nanti Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Herti ya Bu ya. Iya, benar Bu Nia sama Bu Herti. Nah, untuk sesi kali ini, saat Ibu melakukan percakapan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Boleh, Bu? Silahkan dengan senang hati Bu Nia. Baik, Ibu. Langsung aja ke pertanyaannya ya, Bu ya. Ya, Eh, yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa sih, Bu? iya Bu Nia. Di kompetensi coaching ini terutama saya ingin dibantu untuk pengembangan kompetensi tentang kehadiran penuh atau presence. Iya, menarik ya, Bu ya. Baik, Ibu, saya akan bantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya, Bu ya. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan, Bu? Sementara ini, saya merasa masih kurang fokus Bu Nia dalam kompetensi kehadiran penuh ketika melakukan kegiatan coaching. Gitu. Baik, Ibu, saya akan membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang Ibu maksud ya, Bu ya. Ya, Terus apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? saya sih berharapnya bisa meningkatkan kompetensi kesadaran kehadiran penuh Bu Nia ketika melaksanakan proses coaching, biar proses coaching yang saya jalani itu benar-benar berjalan sesuai dengan yang semestinya begitu. Baik, baik. Kita mulai aja ya, Bu ya. Iya, Silahkan, Bu, dimulai proses coachingnya bersama Ibu Herti. iya. Assalamualaikum Bu Herti. Waalaikumsalam, Putri. Bu Herti sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Putri sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya, Kemarin kan, alhamdulillah. ya kemarin kan Bu Herti sempat ngajak ketemuan ya Iya, betul, Bu. untuk apa namanya ada perbincangan gitu ya. Iya, iya. Jadi apa yang ingin Bu Herti capai dari perbincangan kita kali ini Bu Herti? Eh, Sebetulnya saya ingin sedikit apa ya, mencurahkan apa yang ada di hati saya gitu, Bu. Soalnya akhir-akhir ini saya merasa saya kok apa ya, agak sedikit terganggu dengan pencapaian murid-murid saya di sekolah gitu, Bu. Ya, terutama dalam bahasa Inggris kan, saya mengajar bahasa Inggris itu. Jadi Iya, eh, saya tuh bingung gitu, mereka itu kenapa ya kok sepertinya sulit sekali gitu menangkap pelajaran yang saya berikan, Bu. oke. Bu Herti, pertama kita coba melakukan identifikasi ya. Kita Ya. mengidentifikasi situasi yang sekarang ini dihadapi oleh Bu Herti. Dari skala 1 sampai 10 nih ya, di mana Bu Herti merasa dalam mencapai tujuan ini Bu Herti. Sebetulnya kan saya tuh inginnya apa yang saya berikan kepada murid-murid saya itu bisa diterima 100% ya, Bu. Cuma Ya, mungkin kalau misalkan saya lihat kondisinya sekarang, apalagi didukung dengan hasil dari evaluasi gitu, saya sudah pernah mencoba 1 kali, ternyata itu hasilnya masih sangat kurang memuaskan gitu. Jadi kalau misalkan saya boleh nilai pencapaian yang sudah saya lakukan ini selama ini mungkin hanya nilainya antara 5 sampai 6 lah, Bu. ya, ya. 5 sampai 6 ya yang dirasakan oleh Bu Iya. Herti. Oke, saya bisa mengerti Bu. Menurut Bu Herti sendiri, kekuatan yang dimiliki oleh Bu Herti nih untuk mengatasi masalah ini apa aja Bu? Saya sih terpikir bahwa memang
ini ada kaitannya dengan strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas gitu, Bu. Karena memang terus terang saja nih kemarin-kemarin ini saya mengajar itu saya merasa kurang maksimal gitu ketika mengajar karena memang saya tidak cukup waktu untuk mempersiapkan pembelajaran yang maksimal gitu, Bu. Jadinya ya mungkin cenderung lebih apa ya, seadanya aja gitu. Jadi apa yang saya bisa ya udah saya lakukan di kelas gitu. Sedangkan eh, menurut saya mungkin ya ini anak-anak ini butuh strategi yang lebih lagi. Iya, berarti merasa perlu ada strategi yang lebih lagi ya. Nah, Iya, betul. eh, ada peluang nggak dari kondisi yang Bu Herti hadapi atau kemungkinan yang Bu Herti lihat untuk menyusun sebuah rencana ataupun strategi seperti itu? Sebetulnya saya ingin ingin apa ya, ingin membuat, strategi atau ingin mencari gitu ya, Bu, strategi apa gitu yang kira-kira, menarik nih buat anak-anak atau yang saya pikir, mungkin ini akan berhasil nih meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak saya gitu. Cuma mungkin yang jadi masalah sekarang itu, Bu, Ya, eee, waktu yang saya punya gitu, karena memang hmm, banyak kegiatan gitu yang saya lakukan sehingga ketika saya, apa ya, saya punya rencana mau melakukan ini saya mau, apa ya, mencoba mengeksplor sebuah strategi untuk di kelas itu karena memang waktunya, kurang gitu. iya, Jadi pada akhirnya ya tidak jadi saya lakukan gitu, Bu. oke. Jadi hambatannya yang dimiliki oleh Bu Herti itu kalau boleh saya sampaikan tadi mengenai waktu ya Bu ya? Betul betul sekali, Nah, Bu. mengenai waktu. Ada rencana yang lain nggak Bu terkait dengan kondisi atau hambatan yang Bu Herti miliki sebagai bentuk solusi berikutnya nih agar bisa dilakukan oleh Bu Herti? Ya, sebenarnya saya bisa aja sih Bu untuk meluangkan waktu, asalkan memang saya butuh apa ya, butuh satu waktu yang tenang gitu untuk melihat dulu kegiatan-kegiatan apa saja yang yang harus saya lakukan mungkin dalam 1 minggu ini. Kemudian saya cari peluang waktu yang kira-kira agak sedikit leluasa untuk saya mempelajari beberapa strategi untuk saya terapkan nanti di kelas. Mungkin yang saya terpikir saat ini sih mungkin itu. Bagus ya Bu ya. Udah mulai terpikirkan gitu satu waktu khusus yang dimiliki oleh Bu Herti seperti itu. Kira-kira dalam rencana ini yang akan dilibatkan oleh Bu Herti siapa saja Bu untuk mewujudkannya? Karena memang waktu yang saya gunakan ini kan memang harus di luar sekolah ya, karena kalau Iya, di sekolah itu terus terang saja gitu. Saya kalau sudah fokus ya di sekolah melakukan pembelajaran gitu atau misalkan melakukan asesmen itu ya sudah gitu. Saya tidak bisa diganggu dengan kegiatan yang lain gitu. Jadi memang harus saya lakukan ketika sudah pulang ke rumah gitu. Dan memang yang bisa membantu saya di rumah ya keluarga ya, terutama suami saya gitu. Karena memang suami saya bisa menghandle anak saya dulu gitu. Jadi biar saya tidak terganggu pekerjaannya gitu, Bu. iya. Saling support ya Bu ya, karena bagaimanapun juga Betul. kalau sudah di rumah artinya kita sudah dengan orang-orang yang di sekitar kita, suami, anak-anak gitu ya. Ibu Hati kan juga Iya. masih punya anak kecil ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Iya. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, tadi dari disampaikan Bu Herti sendiri, Bu Herti butuh satu waktu khusus, terus kemudian yang melibatkan yang dilibatkan oleh Bu Herti itu adalah suami gitu ya, agar termanage dengan baik kondisi rumah gitu ya. Eee, Betul. Gimana Bu cara mengukur keberhasilan nih yang akan, Ibu lakukan tadi dari rencana solusi yang disampaikan tadi? Eh, jadi saya bisa mengukur keberhasilannya nih kalau misalkan saya sudah dapat waktunya karena memang Iya, kan rencananya nih Bu, saya itu nanti mhm, nanti ya mudah-mudahan nanti malam iya, Insya Allah saya sempatkan untuk melihat-lihat dulu jadwal saya ya Bu. mhm, Kira-kira nih kapan nih saya bisa ada waktu yang agak leluasa gitu. Jadi iya, saya bisa tenang, bisa bisa mencari-cari apa ya info ya dari berbagai sumber untuk mencari
strategi yang memungkinkan untuk saya terapkan di kelas gitu. Jadi ya Mhm. itu bisa dikatakan berhasil kalau saya sudah eh, bisa apa ya, malam ini sudah saya laksanakan ya untuk Mhm. pengecekan jadwalnya, kemudian dan saya sudah menemukan waktu untuk saya untuk mencari strategi gitu. Mungkin untuk dalam jangka waktu dekat ini mungkin itu sih Iya iya. indikator keberhasilannya yang Indikator bisa saya keberhasilan. yang mungkin akan terlihat gitu. Artinya, pelaksanaan dari rencana Bu Herti tadi itu langsung malam ini ya, Bu, ya? Ya, betul betul, Iya, Bu. luar biasa. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada hambatan lagi. Ya, amin, Bu. Harapannya, Iya, lancar, terus kemudian orang-orang yang ada di rumah juga mendukung gitu ya. iya, Seperti betul itu. betul. Nah, eee, berhubung kaitannya dengan waktu nih, Bu, tindak lanjut setelah sesi coaching ini apa dari Bu Herti? Tindak lanjutnya ya terus ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan kan, jadi nanti malam Iya. mungkin insya Allah saya Mhm. akan menyempatkan untuk mengecek dulu jadwal gitu kan ada Mhm. beberapa kegiatan yang saya lakukan gitu selain mengajar dan insya Allah kalau misalkan waktunya sudah ada ya mudah-mudahan secepatnya misalkan tidak tidak terlalu lama ini dalam jangka 1 minggu ini mudah-mudahan minggu depan ini sudah saya terapkan nih strateginya sudah ada Iya. gitu. Hebat ya. Nah, Mhm. alhamdulillah ya Bu ya. Apa namanya? Nanti kalau misalkan dalam pengerjaannya ada perkembangan atau mungkin butuh bantuan, insya Allah saya siap membantu Bu Herti gitu ya. Ya, terima kasih banyak Putri. Ya, saya Hmm. memang butuh apa ya, butuh dukungan gitu dari rekan-rekan gitu ya, seperti ya Putri dan yang lain-lain gitu yang mendukung apa ya, pengembangan diri saya gitu, terutama dalam dalam mengajar gitu di sekolah gitu. Karena memang terus terang aja kalau saya melakukannya sendiri itu agak sedikit apa ya, membuat saya sedikit terbebani sih. Iya. Insya Allah saya siap Bu. Semoga Ya, rencana aksi ini membawa perubahan yang positif ya Bu ya, terkait dengan ya, amin, amin. pembelajaran Ya, Bu Herti di kelas 9 ya, khususnya bahasa ya Inggris mata betul. pelajarannya seperti itu. Ya. Oke, tetap semangat Bu, dilanjutkan usahanya. Semoga nanti kita bertemu Iya, lagi terima kasih. dalam Iya, kondisi iya, Bu. yang lebih apa namanya, ada perkembangan positif seperti itu Iya. ya. Terima Mhm. kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan sehat terus ya, Bu, ya. Ya, Biar bisa sama-sama. lancar nih, itu Ya, yang paling penting. untuk mengeksekusinya Iya. itu ya dari Mhm, rencana iya, itu. iya, betul. Kalau gitu kita akhiri dulu pertemuan kita ya Bu Iya. Herti ya. Ya, terima kasih ya, Putri ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Herti. Waalaikumsalam. Wah, menarik sekali Ibu Tri, Ibu Herti. Iya Bu Nia. Kok Iya, perempuannya alhamdulillah nyambung. ya Ibu ya. Iya, Tadi Ibu iya. sudah melakukan percakapan coaching dengan Koci. Tadi juga saya sudah melakukan observasinya Ibu tentang Mhm. bagaimana Ibu melaksanakan percakapan coaching. Saya akan melakukan tahap pasca observasi ya Bu, Iya dan Bu, juga siap. ada umpan baliknya. Hmm. Untuk yang pertama, Ibu saya akan menanyakan apa saja yang Ibu dapatkan saat Ibu Herti yang Ibu dan Ibu Herti melakukan coaching dan apa yang sudah Ibu lakukan, Bu? Nah, Bu Nia, tahapan yang sudah tadi saya lakukan dalam proses coaching itu ada menstabilkan dulu ya, kemudian ada menjadi kesetaraan, kemudian selanjutnya seperti biasa membuat si coach itu nyaman gitu ya, membuat Bu Herti nyaman ketika melakukan percakapan dengan saya. Kemudian saya juga memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, menggali pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan berusaha tetap fokus pada kehadiran penuh agar Bu Herti juga lebih merasa dihargai gitu ya dengan apa yang beliau sampaikan ke saya. Wah, baik Ibu. Sekarang pertanyaan kedua ya, Bu ya. Ya, Eh, Setelah Ibu tadi melaksanakan percakapan coaching, bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri? Bagaimana performanya dalam kompetensi tadi, Bu? Dalam kompetensi kehadiran penuh? ya.
Yang pertama, saya merasa lebih fokus Bun ya, untuk hadir sepenuhnya gitu ya. Kemudian mendengarkan aktif dan memahami percakapan yang disampaikan oleh Bu Herti, serta terus berupaya untuk memaknai itu setiap percakapan Bu Herti seperti itu. Dan kalau dari performa diskalakan angka 1 sampai 8, saya berada di angka 8. Nah, selebihnya saya mampu memahami apa yang disampaikan oleh Bu Herti sebagai coach. Iya, baik Bu. Jadi Ibu menilai diri Ibu sendiri berada di posisi angka 8 ya Bu ya. Iya, Bu Nia. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu. Silahkan Bu Nia. Iya, baik. Setelah saya mengamati tadi, pada saat Ibu melakukan percakapan coaching, Ibu itu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, Bu. Iya. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga tadi coach juga saya lihat memang menyampaikan dan menceritakan permasalahannya merasa nyaman gitu Bu. Terus coach juga bisa menyampaikan bagaimana solusinya seperti apa. Kemudian selain itu, selain kompetensi kehadiran penuh, Ibu juga sudah terlihat sudah melakukan sesuai dengan prinsip coachingnya. Ada prinsip kemitraan, kesetaraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach, Bu. Oke Ibu, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Ibu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching, Bu? Dari hasil percakapan coaching dengan Bu Herti tadi sebagai coach, memang saya ingin mengembangkan kompetensi mengenai ini Bu Nia, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih ya. Saya juga harus menggali lagi tentunya kompetensi yang tadi saya harapkan seperti itu. Baik, baik. Oke, jadi lebih kepada kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. Iya. Jadi lebih meningkatkan performa di bagian itu. Ibu Iya. rencananya mau kapan dan butuh waktu dan bantuan siapa saja untuk melaksanakan atau meningkatkan kompetensi itu, Bu? Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Munia, saya coba akan melakukan coaching kembali. Tentunya juga saya akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru CGP atau calon guru penggerak atau kepada Bapak Ibu sebagai supervisor dan semua yang bisa saya ajak diskusi bersama untuk meningkatkan performa saya pada saat melakukan coaching. Baik, Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan semoga dapat meningkatkan lagi kompetensi Ibu ya, Bu ya. Semoga bisa Amin. dilaksanakan dengan baik. Amin, Bunia. Iya, alhamdulillah. Setelah saya mengamati proses coaching Ibu, sekarang sudah selesai, Bu. Terima kasih Ya, Bu Herti juga sudah sama-sama. Ya, sama-sama. kasih. Terima kasih waktunya sudah cukup ya, Bu ya. Iya, Saya Bu. rasa sudah cukup, sudah baik. Saya akhiri kegiatan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.